Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you banget ya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, hello. Jadi channel adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi, wajib banget sih subscribe channel ini. Oke, jadi video kali ini aku ingin nge-review parfum dari brand Amtra. Jadi di sini tuh ada 11 varian ya. Aku mencoba untuk mereview semua variannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih review POV-nya adiklit itu seperti apa, please bawa cemilan, minuman atau apapun karena videonya tuh kayaknya bakalan panjang. Oke, keep on watching. Karena variannya tuh ada banyak banget ya, ada 11. Jadi aku memutuskan untuk membeli dekan yang oles saja. Ada 2 yang spray karena aku tuh penasaran pas aku baca notes-nya. Dan di sini aku tidak akan membahas full SPL-nya seperti apa. Jadi aku hanya akan membahas ketahanan atau longevity-nya saja, dan aku tidak akan membahas projection sama size-nya ya. Karena menurut aku kalau versi oles itu jadi kayak takutnya kurang akurat aja sih menurut aku ya. Kalau untuk masalah ketahanan atau longevity, karena aku bener-bener nyobain beberapa kali ya, aku nyoba 3 kalian. Jadi insya Allah aku tahu dia tuh ketahanannya seperti apa, at least di kulit aku. Oke, langsung saja ke varian yang pertama yaitu Begin Again ya. Kenapa aku penasaran sama si Begin Again? Karena di sini tuh ada note cherry-nya. Jujur li, aku tuh masih mencari-cari parfum beraroma cherry yang bakalan cocok di hidung aku. Nah, si Begin Again ini ternyata walaupun ada note cherry-nya itu aku tidak mencium aroma cherry sama sekali di sini, kayak ini di mana cherry-nya gitu loh. Jadi opening yang aku dapatkan dia itu citrusy, kemudian green, dan setelah itu dia tuh muncul aroma spicy dari si peppernya yang agak nusuk gitu loh di hidung aku. Tapi makin lama aroma si peppernya tuh jadi makin lembut gitu loh, jadi smooth. Kemudian muncul aroma woody dan leather yang porsinya tuh pas. Jadi kayak balance antara woody sama leathernya. Jadi kayak aroma woody sama leathernya tuh kayak yang light, kayak yang ada tapi nggak strong gitu loh ya. Nah, ketika dia tuh dry down, aromanya itu jadi woody dan ambery. Aromanya enak sih, tapi nggak bikin wow, jadi kayak B aja. Dia tuh tipe aroma yang aman dan mass pleasing. Dia tuh cocok dipakai untuk ngantor ya, atau untuk siang hari dia tuh masih oke, karena aroma woody sama leathernya tuh tidak se-strong itu. Yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 20-an awal, dan dia itu ketahanan di kulit aku cukup oke ya, kayak 6 jam plus. Varian yang kedua ada When I'm With You. Jadi aroma pertama yang aku dapatkan adalah dia itu aroma fruity yang seger, ada asemnya, ada manisnya juga. Karena di sini kan ada blackcurrant sama ada bergamotnya. Kemudian ada hint aroma bunganya yang kayak tipis-tipis tapi agak menusuk, yang menurut aku kayaknya dia itu dari si pink peppernya. Nah, makin ke tengah dia tuh aromanya jadi kayak aroma permen blackcurrant tapi dengan ada sentuhan bebungaannya. Nah, bunga di sini itu spesifik ya. Aku bisa dengan jelas mencium di sini tuh bunga mawar, tapi dia tuh aromanya yang lembut, yang ada manisnya, kemudian yang berkelopak pink. Nah, ketika dia itu dry down, aromanya itu jadi woody, ada floralnya juga, dan ada sentuhan earthy-nya yang bikin dia tuh jadi berkesan sedikit dewasa. Karena itu menurut aku dia lebih cocok dipakai untuk usia 20 tahun awal ya. Karena kalau misalkan dipakai sama usia kayak masih ABG kayak berkesan tua. Untuk ketahanannya sendiri dia cukup oke, karena dia tuh lebih tahan lama di kulit aku daripada si Begin Again. Dan menurut aku dia tuh aromanya versatile, jadi bisa dipakai untuk pagi, siang, sore, buat acara yang lebih casual maupun yang formal. Varian yang ketiga ada Bubble Trouble. Nah, aroma pertama nih yang aku dapatkan adalah aroma kardamom yang cukup nyegrek di hidung aku. Kemudian dilanjut sama aroma black tea sama aroma jasmine yang munculnya tuh kayak hampir bersamaan gitu loh. Kayak susul menyusul gitu ya. Ketika masuk ke fase tengah, ini aroma si boba milk tea-nya tuh jadi berasa gitu ya. Tapi yang kayak presentasenya tuh tehnya lebih banyak daripada susunya. Jadi kayak
Aku bisa mencium aroma bobanya, aku juga bisa mencium aroma susunya, tapi aroma tehnya tuh lebih dominan gitu. Nah, ketika dia tuh dry down, aromanya tuh jadi lebih ke milky dan earthy. Cukup menarik sih sebenarnya aromanya, tapi itu tadi aku kurang suka sama aroma openingnya yang kayak aroma si kardamomnya tuh kayak bener-bener nonjok hidung aku. Untuk ketahanannya dia itu moderate to strong di kulit aku kayak 6-8 jaman, dan dia tuh cocok dipakai untuk suasana yang lebih ke casual, tapi dia itu kalau misalkan dipakai siang tuh kalau harus siang cuacanya tuh adem atau di ruangan yang ber-AC. Dan yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 17 tahunan udah bisa pakai parfum ini. Varian yang selanjutnya ada Hungry for Pistachio. Aroma pertamanya tuh nutty banget ya. Jadi aroma pistachio sama aroma si hazelnutnya tuh berasa, tapi masih parfumi. Jadi kayak bukan yang gourmand ke arah makanan banget tuh, enggak. Makin lama nih aromanya tuh jadi makin manis gitu ya. Dan muncul aroma bunganya yang tipis-tipis. Makin ke tengah nih aroma bunganya tuh makin berasa. Tapi jujur li aku tidak bisa notice ini tuh bunga apa. Pas aku baca note-nya di sini tuh ada peony sama jasmine. Tapi aku bener-bener tidak bisa mendeskripsikan ini tuh peony, ini tuh jasmine, enggak. Jadi kayak ya udah bunga aja gitu loh. Nah, ketika dia itu dry down, aromanya itu jadi aroma bunga yang manis, ada nuansa natinya atau kayak kacang-kacangannya, tapi kayak hampir menghilang kecuali kayak kulit kita tuh diendus-endus banget. Untuk ketahanannya dia termasuk oke ya, karena di kulit aku dia tahan 7 jam plus. Dan untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia akhir belasan dan awal 20-an ya, karena dia itu tidak terlalu tua banget tapi juga tidak yang sampai ABG gitu. Untuk cocok dipakai kapan menurut aku dia lebih cocok dipakai untuk kayak sore ke malam hari, tapi yang sifatnya itu tidak terlalu formal. By the way, aromanya tuh ngingetin aku sama pistachio gelatonya Kayali. Aku tuh sudah pernah coba pas waktu aku lagi di Sephora, dan kebetulan aku punya 2 dupe-nya, yaitu dari Latava yang Affection sama dari Paris Corner yang pistachio hair, dan menurut aku aromanya tuh mirip. Selanjutnya di nomor 5 ada Matcha Punch. Jadi dia itu dibuka dengan aroma citrusy yang fresh, yang makin lama aroma green tea-nya tuh jadi makin berasa. Kemudian ketika dia tuh masuk ke fase tengah, aroma bebungaannya tuh jadi muncul, dan menurut aku dia tuh well blended lah ya, karena antara bunga-bungaannya tuh nggak ada yang lebih dominan, semuanya tuh kayak sama rata gitu ya. Kemudian di fase ini juga aku mencium aroma yang berasa laktonik, jadi nggak sampai kayak susu banget, jadi kayak hanya nuansanya aja. Dan di fase ini juga aromanya tuh jadi makin manis. Ketika dia tuh dry down, aromanya tuh jadi ada woody-nya, kemudian ada floralnya, aroma green tea-nya tuh makin berasa walaupun cuman kayak in the background. Untuk ketahanannya dia juga oke ya. Overall sebenarnya si Amtra ini punya chemistry yang cukup bagus sama kulit aku, karena rata-rata tuh tahan di kulit aku tuh 6-8 jaman. Nah, si Matcha Punch itu tahan di kulit aku tuh kayak 6 jam. Untuk usia yang cocok pakai parfum ini menurut aku anak ABG itu sudah cocok, karena aromanya tuh cukup ringan, dan buat aku yang tidak terlalu suka aroma parfum teh yang pekat, si Matcha Punch ini masih oke banget, masih wearable banget. Aromanya tuh calming ya, jadi kayak enak dipakai misalkan pagi hari atau siang hari, atau misalkan dipakai buat sekolah, buat ngampus, atau bahkan buat kerja, karena menurut aku dia tuh aromanya mass pleasing. Di nomor 6 ada Burning Black. Aroma pertama yang aku dapatkan dia tuh orangey, kemudian sweet, spicy, a bit smoky, kemudian juga ada sensasi seperti jejamuannya yang mengingatkan aku sama aroma jamu komplit yang di dalamnya tuh sudah ada madunya yang dituang pakai air hangat-hangat kuku. Nah itu, jadi aroma yang menguar adalah aroma yang aku cium di openingnya si Burning Black ini gitu ya. Nah makin ke tengah nih aromanya tuh jadi muncul si amber sama si leathernya yang berasa smooth ya. Jadi kayak aku sih ngerasanya jadi kayak bukan leather tapi lebih ke suede ya, karena aromanya tuh smooth banget gitu loh. Aku juga mencium seperti ada aroma kopinya, tapi kayak
sedikit dan munculnya tuh cuman sebentar, abis itu udah hilang. Ketika dia tuh dry down, aromanya tuh jadi ambery, kemudian leathery, terus earthy. Ini aromanya di antara semua varian Amtra tuh dia yang paling tebal, dia yang paling bold ya. Nah, karena aromanya itu tipikalnya seperti itu, jadi yang cocok pakai parfum ini menurut aku adalah usia 25 tahun ke atas. Karena aromanya yang pekat dan rich itu menurut aku dia jadi lebih cocok dipakai untuk suasana yang lebih formal, yang acara yang sore ke malam hari. Dan untuk ketahanannya di kulit aku dia itu bener-bener tahan lama ya, kayak 8 jam plus dong. By the way, menurut aku dia itu aromanya seksi. Varian selanjutnya ada Mango Tango, diawali dengan aroma buah pir sama aroma air kelapa yang manis ya. Jadi di sini tuh buah kelapanya tuh lebih seperti air kelapa yang kayak berasa manis yang tipis-tipis gitu dan refreshing ya. Kemudian setelahnya itu muncul aroma mangganya yang di hidung aku tuh dia berasa kayak baru mateng atau mateng hati. Nah, baru kemudian lanjut jadi ada aroma floralnya. Nah, aroma floral di sini jujur aku tidak notice ini tuh aromanya tuh bunga apa. Jadi yang kecium di hidung aku tuh ya udah bunga aja. Nah, setelah dia itu dry down, aromanya tuh jadi musky, kemudian sedikit manis, ada woody-nya, kemudian ada floralnya. Nah, ketika dia itu dry down ini, aku tuh kayak diinget-inget ini tuh mirip apa ya, kayak aromanya tuh kayak familiar. Nah, setelah di 3 kali percobaan, akhirnya aku ngeh, ini tuh aromanya mirip sama si Dark Secret-nya Mykonos, tapi tanpa aroma rumah sakit dan aroma obat batuk, dan dia tuh jadi lebih apa ya, lebih brightnya gitu. Jadi enak sih kalau menurut aku. Untuk ketahanannya dia oke banget ya, 7 jam plus di kulit aku. Dan yang cocok pakai parfum ini menurut aku dia itu lebih youthful daripada si Dark Secret ya. Jadi kayak usia 17 tahun tuh udah bisa pakai, dan aromanya juga cukup versatile. Jadi bisa dipakai di any occasion. Varian selanjutnya ada You Drive Me Nutty. Ini tuh salah satu varian yang aku suka. Walaupun dia tuh namanya nutty ya, dia tuh tidak senati itu atau tidak sekacang itu ya. Dibuka dengan aroma almond yang awalnya tuh kayak almond biasa gitu ya, tapi makin lama tuh aromanya tuh jadi berasa ada sedikit gurihnya, tapi juga ada manisnya yang mengingatkan aku sama aroma permen ting ting. Nah, kayak gitu. Tapi aroma ini tuh nggak terlalu bertahan lama ya, kayak cuman 5 menitan, karena setelah itu aroma si permen ting tingnya tuh memudar dan muncul aroma bunga iris yang berkesan lipsticky dan kuteki. By the way, aku tuh suka aroma-aroma lipstick jadul ya, yang lipstick yang kayak bisa diputer, yang solid gitu. Aku juga suka aroma kutek ya. Jadi kayak ini tuh kombinasi yang aku suka gitu kan. Aku nggak tahu teman-teman tuh ada nggak sih yang suka aroma-aroma kayak gitu kayak aku gitu loh. Nah, lanjut ya. Setelah dia tuh kering, aromanya tuh jadi kayak ada manisnya, ada aroma nutty dari si almondnya, tapi sudah tidak gurih ya, jadi kayak lebih ke parfumey gitu. Kemudian ada aroma floral dari si irisnya yang masih berkesan lipsticky dan kuteki. Yang cocok pakai parfum ini menurut aku kayak dimulai dari usia 18-19 tahun tuh sudah bisa pakai parfum ini, karena dia tuh aromanya tuh nggak ABG tapi juga tidak dewasa ya, dan aromanya tuh versatile, bisa dipakai pagi, siang, sore, malam, mau dipakai casual, mau dipakai formal tuh kayak masuk aja. Varian selanjutnya ada Teamo, diawali dengan aroma teh yang lembut, kemudian disusul sama aroma buah apel yang seger, kemudian baru muncul aroma si tuberosnya. Makin lama nih aroma tehnya tuh makin berasa, tapi bukan teh yang pekat ya, jadi masih light gitu, masih ringan aja. Nah, di fase ini muncul aroma si melatinya. Jadi kalau tadi kan cuman ada tuberosnya aja. Nah, jadi di fase tengah tuh sudah ada aroma melatinya. Jadi white floralnya itu lebih balance ya, atau lebih seimbang antara si tuberos sama si melatinya. Ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi calming banget, jadi lembut banget ya. Aromanya tuh jadi kayak ada maskinya, ada manisnya juga sedikit, ada woody-nya juga, kemudian ada floralnya juga. Nah,
Tapi dia tuh untuk ketahanannya so-so ya, kayak di kulit aku tuh cuman 5 sampai 6 jaman aja. Dan yang cocok pakai parfum ini walaupun dia tuh ada nuansa woody-nya tapi dia tuh masih ringan dan aromanya tuh lembut banget. Jadi kayak usia 15 tahun tuh sudah cocok pakai atau sudah bisa pakai parfum ini. Dan karena dia tuh aromanya tuh ringan dan lembut, dia tuh lebih enak dipakai untuk sehari-hari, kayak untuk pagi hari, untuk siang hari, untuk kayak main, untuk di rumah aja, untuk sekolah. Ini enak banget sih. Di nomor 10 ini ada November Rain. Jadi ini tuh varian yang aku kurang suka ya. Jadi dia tuh aroma openingnya tuh citrusy dan green. Kemudian dilanjut sama aroma bunga yang kayak tipis banget gitu. Nah ketika dia tuh masuk ke tengah, aromanya tuh jadi berasa kayak air bersih yang di dalamnya itu ada tumbuhannya, kemudian somehow tuh jadi kayak ada amisnya. Pas aku bayang-bayangin nih, yang ada di otak aku tuh kayak bau air kolam, yang air kolamnya tuh meskipun mengalir dia tuh di dalamnya ada ikannya, terus kayak ada tumbuhan-tumbuhannya gitu loh. Nah tuh aromanya tuh kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngebayangin kan, jadi walaupun dia tuh aromanya bersih, jernih, ada tumbuhannya, tapi ada a bit amisnya kayak gitu. Sebenarnya aroma amisnya tuh nggak terlalu bertahan lama sih ya, kayak cuman 1 jaman doang. Dan ketika dia tuh dry down, aromanya tuh jadi lebih ke woody sama mossy, tapi tetap aja mengganggu di hidung aku. Untuk ketahanannya dia tuh cukup oke ya, karena dia tahan di kulit aku 7 jam plus, dan dia tuh aromanya tuh lebih ke unisex tapi leaningnya tuh ke maskulin. Dan dia tuh aromanya lebih cocok dipakai untuk siang atau pagi hari, bisa untuk kayak kerja atau untuk sesuatu yang sifatnya tuh nggak terlalu formal. The last but not least yaitu varian ke-11, ini ada Red Lips. Jadi dia itu aroma openingnya tuh citrusy dengan sedikit aroma pepper yang cukup menusuk di hidung aku. Baru setelahnya itu muncul aroma si orange blossom yang di sini tuh menurut aku enak ya, karena dia tuh nggak pliket dan tidak begitu manis. Karena biasanya orange blossom tuh di hidung aku kayak berasa aroma bunga yang pliket, udah gitu manis dan creamy. Nah kalau di sini enggak, dia tuh orange blossomnya yang lebih bright, yang lebih light aja gitu. Baru kemudian muncul ya setelahnya tuh aroma bunga irisnya yang berasa lipsticky dan kuteki. Jadi teman-teman sudah bisa bahkan aku suka sama si Red Lips karena dia ada aroma iris yang mengarah ke lipsticky dan kutek. By the way, walaupun di sini ada notes lavender tapi aku tidak menciumnya dan aku cukup happy karena aku kurang suka sama aroma lavender. Ketika dry down dia tuh aromanya tuh jadi kayak ada muskinya, ada floralinya, kemudian ada woody-nya. Nah, woody di sini tuh dia berkesan aroma yang woody yang basah gitu ya. Woody yang batang pohonnya tuh belum terlalu gede, yang berkesan hijau, yang kalau misalkan kita potek itu kayak ada airnya gitu. Semoga kebayang ya. Nah, apa sih perbedaannya sama You Drive Me Nutty? Nah, kalau si You Drive Me Nutty itu dia kan lebih ke arah gourmand ya. Jadi kayak aroma iris yang lipsticky dan kuteki ini dibawa ke arah yang cenderung gourmand. Sedangkan kalau si Red Lips dia tuh lebih bright, lebih feminin ya. Karena aromanya itu floral dan woody dan musky gitu kan. Nah, untuk ketahanannya sendiri dia tuh 6-7 jaman di kulit aku. Dan dia itu aromanya cukup dewasa ya, jadi arahnya tuh lebih mengarah ke sedikit mature. Jadi menurut aku yang cocok pakai parfum ini itu kayak usia awal 20-an dan dia tuh aromanya cukup versatile ya, bisa dipakai di any occasion. Kalau misalkan aku ditanya nih top 3 favorit aku tuh yang mana di antara ke-11 variannya si Amtra ini, buat teman-teman yang suka nonton video aku bakalan tahu dong ya apa sih. Ayo coba komen di bawah, di pause dulu videonya. Gimana? Udah bisa jawab? Oke, sekarang kita jawab ya. Jadi menurut aku nih, yang paling aku suka tuh pertama You Drive Me Nutty, kemudian Red Lips, dan Matcha Punch. Ketiganya tuh aku suka dan kayak masuk ke dalam wishlist parfum yang mungkin akan aku beli full botolnya. Buat teman-teman yang pengen beli sampel atau dekan parfum ya, biar kalian tuh nggak nyesel blind buy, misalkan udah beli, ternyata nggak suka nih sama aromanya, kayak sayang kan, mubazir. Jadi kalian bisa beli sampelnya atau dekannya, nanti linknya aku kasih di description box, jangan lupa dicek. Oke, sampai di sini dulu review parfum aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum khususnya yang lokal. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.